Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGSD kelas I PPG Prajabatan 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai argumentasi kritis perjalanan pendidikan nasional. Sebelum memasuki materi inti, izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Uswatun Hasanah, kedua Fafi Rohmatillah, yang ketiga Weni Ratna Palupi, keempat Yoga Dwi Ramadan, kelima Yuni Selvianovi, keenam Yustika Ria Intan F. Pada latar belakang, pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam suatu proses pendidikan. Masih terdapat hal yang dapat membelenggu pendidikan yang ada di Indonesia. Pada rumusan masalah ini, 1. Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Yang kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Yang ketiga, apa model pendidikan yang ditawarkan untuk dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Tujuan dari pemaparan materi kali ini, 1. Menjelaskan perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, mengetahui model-model pendidikan saat ini yang dapat memerdekakan peserta didik. Ketiga, menjelaskan model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan, di mana kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya akan mengajarkan ilmunya kembali kepada rakyat Hindia Belanda. Sedangkan untuk rakyat biasa, hanya diberikan pendidikan seadanya, seperti membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Pemerintah Hindia Belanda hanya menyediakan sekolah profesi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yaitu guru dan dokter. Pendidikan yang didapatkan oleh bangsawan Indonesia yang terpilih, di mana hal itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan dan memenuhi kepentingan serta menyukseskan orang-orang di dalam pengaruh Hindia Belanda. Pendidikan yang diberikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda cenderung meniru dan mengutamakan pembelajaran bergaya barat, di mana lebih mengutamakan intelektual yang bersifat individualis. Sampai pada tahun 1854, bupati-bupati pada masa itu menginisiasi sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai pemerintahan. Pada tahun 1908, lahirnya organisasi Budi Utomo yang turut serta memberikan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1914 didirikannya Sekolah Bumi Putra seiring dengan diberlakukannya politik etis. Sampai pada tahun 1922, lahirlah Sekolah Taman Siswa yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai cita-cita baru yang lahir untuk gerakan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Sehingga praktik pendidikan yang ada pada masa sebelum kemerdekaan adalah tidak adanya kebebasan belajar serta minimnya pembelajaran yang diperoleh oleh rakyat Indonesia. Pendidikan hanya untuk kalangan bangsawan dan hal tersebut juga dibatasi. Pendidikan setelah kemerdekaan. Semua rakyat Indonesia berhak dan telah mendapatkan pendidikan. Namun, kualitas pendidikan masih belum merata, di mana masih ada ketimpangan pendidikan antara sekolah yang berada di sekolah perkotaan dan pedesaan. Sarana prasarana seperti fasilitas, akses, dan kualitas tenaga pendidik yang masih menjadi hal yang tidak merata di Indonesia. Kurikulum yang masih terpusat dan terstandarisasi yang membatasi kemampuan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat mereka. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan eksplorasi peserta didik. Walaupun sudah adanya pemetaan di sekolah, khususnya sekolah menengah seperti pemetaan jurusan seperti IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya,
untuk memetakan minat dan bakat peserta didik. Akan tetapi, hal itu hanya ada pada jenjang pendidikan tertentu. Masih terdapat lembaga pendidikan yang mengandalkan metode pengajaran yang berpusat pada guru, di mana hal tersebut membuat peserta didik menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Sistem pendidikan yang tidak memperhatikan keanekaragaman peserta didik, termasuk gaya belajar serta kebutuhan mereka, sehingga dapat membatasi potensi individu itu sendiri. Sehingga belum terciptanya pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, karena pembelajaran di kelas masih terpusat kepada guru, bukan kepada peserta didik. Karena pembelajaran di kelas bukan soal menyelesaikan buku teks atau menyampaikan materi sesuai dengan buku teks. Orientasinya pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa atau peserta didik, bukan penyampaian materi semata. Model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik. Bangsa Indonesia telah melalui proses panjang dalam hal pendidikan. Salah satu tokoh bangsa yang memperjuangkan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yaitu tokoh yang mendasarkan konsep pendidikan yang berasas pada kemerdekaan. Artinya, manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemerdekaan tersebut merujuk pada jiwa, raga, dan tenaga dalam menjalankan pendidikan. Hanya saja, konsep pendidikan merdeka tersebut belum terlaksana dalam pendidikan nasional selama ini. Pendidikan nasional justru didasarkan pada sistem doktrin, di mana peserta didik tidak memiliki keleluasaan dalam belajar dan justru cenderung membatasi peserta didik untuk berkembang. Peserta didik hanya didikte untuk melakukan apa yang diperintah, bukan karena apa yang sesuai dengan peserta didik mau. Dan akhirnya, potensi yang seharusnya disalurkan justru malah tidak berkembang. Perlu adanya suatu usaha untuk melepaskan belenggu yang selama ini terjadi. Hal ini yang mendorong pemerintah mengubah sistem pendidikan yang menjadi belenggu selama ini dengan sistem baru yang lebih memerdekakan peserta didik. Model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik, yaitu model Project Based Learning atau PBL, pendidikan berbasis teknologi, serta pendidikan berbasis pengembangan kemandirian. Problem Based Learning atau PBL. Pendekatan ini merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang membantu peserta didik menghadapi suatu masalah, mendorong untuk bekerja sama, memecahkan suatu masalah tertentu ketika masalah tersebut belum terstruktur dengan jelas. Model ini mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan menggunakan alat-alat digital, sumber daya online, dan platform kolaboratif untuk belajar dan berinteraksi. Selanjutnya, pendidikan berbasis kemandirian. Model ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar. Karena dalam model ini, peserta didik akan diberi kesempatan untuk memilih minat mereka sendiri, mengatur waktu mereka dalam pembelajaran, sedangkan guru akan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, memberikan dukungan dan arahan yang diperlukan oleh peserta didik. Model pendidikan yang ditawarkan untuk memerdekakan peserta didik, yaitu dengan menjadi guru yang hadir setiap hari untuk peserta didik, kita diwajibkan memiliki kemampuan pedagogik, karena mendidik itu sendiri merupakan seni yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan bakat, serta gaya belajar yang berbeda. Artinya, setiap peserta didik memiliki cara mengumpulkan informasi dan menyerap ilmu pengetahuan dengan cara yang berbeda pula. Ada peserta didik yang mudah memahami dengan cara melihat sesuatu atau visual. Ada peserta didik yang mudah memahami dengan cara mendengar sesuatu atau audio. Dan ada juga peserta didik yang memahami dengan cara terlibat secara langsung atau kinestetik. Guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik difasilitasi untuk bereksplorasi dan didorong untuk berpikir kritis dalam belajar, sehingga peserta didik mampu menjadi pembelajar yang mandiri. Salah satunya yaitu model pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu proses belajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang mereka sukai,
dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 aspek yang ada dalam kendali guru, yaitu 1. Konten. Konten yaitu apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, proses. Proses yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, produk. Produk yaitu hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar, di mana harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat, dan profil belajar agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran. Kesimpulan pada pemaparan materi presentasi kali ini yaitu 1. Perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan. Pemerintah Hindia Belanda hanya menyediakan sekolah profesi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Pendidikan yang didapatkan hanya untuk bangsawan Indonesia yang terpilih. Pendidikan yang diberikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda cenderung meniru dan mengutamakan pembelajaran bergaya barat. Pada tahun 1854, Bupati menginisiasi sekolah kabupaten. Kemudian, pada tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, didirikannya Sekolah Bumi Putra pada tahun 1914. Dan Sekolah Taman Siswa yang berdiri pada tahun 1922 yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian perjalanan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Semua rakyat Indonesia berhak dan telah mendapatkan pendidikan, namun kualitas pendidikan masih belum merata. Kurikulum masih terpusat dan terstandarisasi, yang membatasi kemampuan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat mereka. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan eksplorasi peserta didik, sehingga belum tercapainya pembelajaran yang memerdekakan peserta didik karena pembelajaran di dalam kelas masih terpusat kepada guru bukan kepada peserta didik. Yang kedua, model pendidikan yang dapat memerdekakan pendidikan saat ini antara lain model Problem Based Learning atau PBL, pendidikan berbasis teknologi, pendidikan berbasis pengembangan kemandirian. Yang ketiga, model pendidikan yang ditawarkan untuk memerdekakan peserta didik, yaitu guru diharuskan memiliki kemampuan pedagogik, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu proses belajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhan masing-masing. Berikut daftar pustaka sebagai sumber belajar dan acuan dalam mengerjakan materi kali ini. Sekian pemaparan materi presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.